ingin jadi bintang Hollywood, wanita ini tewas dimutilasi. Hai, apa kabar semua? Kalian tahu nggak sih tentang Black Dahlia? Bukan, itu bukan bunga. Walaupun sebenarnya memang ada bunga dahlia hitam, tapi Black Dahlia merupakan kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berusia 22 tahun dan sampai sekarang tuh nggak terpecahkan. Bahkan nih, saking populernya, ada band asal Amerika yang menggunakan nama The Black Dahlia Murder sebagai nama bandnya. Jadi bisa kalian pikir sendiri kan, sepopuler apa sih kasus ini? Nah, kalau kamu belum tahu gimana sih kasus pembunuhan yang menimpa gadis berusia 22 tahun nama Elizabeth Short ini, dan walaupun kasusnya sudah mendunia, kok bisa pembunuhnya belum tertangkap? Yuk cari tahu dengan nonton video ini. Elizabeth Short adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Cleo Short dan Phoebe May Sawyer. Ia lahir pada tanggal 29 Juli 1924. Namun, waktu usia itu 5 tahun, ayahnya Elizabeth itu meninggal, jadi ibunya memutuskan untuk pindah ke Los Angeles. Nah, sejak kecil nih, Elizabeth itu sudah memiliki impian ingin jadi artis. Dan orang-orang itu juga mengenal Elizabeth sebagai pribadi yang cantik, mudah bergaul, dan memiliki banyak teman dari kalangan sosialita kelas atas. Nah, suatu hari, Elizabeth ini berkenalan dengan seorang pria bernama Mark Hansen, pemilik teater dan juga klub malam. Saat itu, Elizabeth yang ingin mengejar karir akting ke Hollywood tentu saja setuju waktu Hansen menawarinya untuk tinggal di rumahnya bersama para artis lain. Selama tinggal di sana, Elizabeth tuh bukannya gabut ya. Dia tuh terkadang nyambi bekerja sebagai wanita penghibur malam di klub Hansen. Sebenarnya itu juga bukan pilihan buruk bagi Elizabeth yang karir aktingnya belum berkembang. Dibanding nganggur, Elizabeth tuh berpikir lebih baik bisa menghasilkan uang. Pada tanggal 15 Januari 1947, saat itu Betty dan anaknya yang berusia 3 tahun berencana untuk pergi ke toko reparasi yang berada di South Norton Avenue, Los Angeles, California. Saat itu, keduanya berencana berjalan kaki di sepanjang trotoar yang berada di Leimert Park. Lalu, sekitar pukul 10 pagi, di antara Jalan Coliseum dan West 39, Betty melihat sebuah manekin rusak tergeletak di pinggir jalan. Betty entah kenapa saat itu tuh penasaran dan mendekati manekin tersebut. Saat didekati, Betty tuh sangat kaget karena itu bukan manekin, melainkan tubuh wanita yang terbelah menjadi 2 bagian. Dan yang paling seramnya lagi, kondisi wajah wanita tersebut tuh dalam kondisi yang mulutnya sudah dirobek. Jadi antara kuping kanan sampai kuping kiri itu mulutnya tuh dirobek kayak gini. Dan saat itu tuh mereka menyebutnya sebagai Glasgow Smile. Atau yang buat penasaran, Glasgow Smile itu apa? Glasgow Smile itu adalah kondisi wajah menyerupai wajah Joker. Melihat hal itu, Betty yang panik pun langsung berlari ke rumah warga terdekat, lalu menceritakan apa yang terjadi dan meminta izin untuk menelepon polisi. Dan dalam hitungan menit, para polisi dan juga agen FBI berdatangan. Sampainya di sana, para polisi itu mengatakan bahwa TKP dalam kondisi bersih dan mereka tidak menemukan setetes pun darah dalam tubuh korban. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa setelah dibunuh lalu dimutilasi, korban terlebih dahulu dicuci sebelum akhirnya dibuang. Akhirnya, pihak polisi memutuskan untuk melakukan otopsi pada mayat korban. Saat itu, walaupun tidak ditemukan adanya sperma dalam organ intim korban, namun mereka mengetahui bahwa sebelum dibunuh, korban tuh mengalami kekerasan, terbukti dari adanya ikatan pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki korban. Nah, korban juga diduga meninggal 10 jam sebelum mayatnya ditemukan. Lalu dari hasil otopsi, para polisi ini menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah orang yang ahli dalam bidang medis atau seorang dokter karena bisa memotong mayat korban dengan sangat rapi sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Selanjutnya, untuk mengetahui identitas korban, para polisi ini mengirimkan sidik jari korban itu ke pihak FBI. Dan dari hasil unggahan FBI diketahui bahwa wanita tersebut berusia 22 tahun dan bernama Elizabeth Short yang sebelumnya pernah melamar kerja di Angkatan Darat Amerika Serikat dan juga pernah ditangkap polisi di Santa Barbara karena minum minuman beralkohol. Seorang detektif LAPD bernama Brian Carr mengatakan bahwa selama 1 bulan penuh semua koran di Amerika Serikat itu menampilkan berita pembunuhan Elizabeth Short. Awalnya, Carr tuh merasa bingung kenapa media menyebutnya sebagai Black Dahlia. Nah, ternyata setelah dicari tahu, saat itu film The Blue Dahlia sedang beredar di masyarakat dan teman-teman Elizabeth manggilnya sebagai Black Dahlia karena Elizabeth diketahui memiliki rambut berwarna hitam dan juga sering mengenakan pakaian berwarna hitam. Selang beberapa waktu kemudian, pihak polisi sempat menerima sebuah surat dari sang pembunuh. Surat tersebut tidak ditulis dengan tulisan tangan, melainkan dikumpulkan dari potongan-potongan huruf yang ada di koran.
laporan. Nah, si pembunuh ini mengatakan bahwa barang-barang yang dikirim di dalam amplop tersebut adalah barang milik Elizabeth yang ditemukan di dalam tasnya sebelum meninggal. Walaupun amplop dan barang-barang tersebut penuh dengan aroma bensin karena sang pembunuh ingin menghapus jejaknya, namun polisi dan FBI mengatakan bahwa tetap akan berusaha mencari siapa pelakunya. Nah, menurut laporan Los Angeles Times, saat itu para polisi menemukan 200 orang mengaku sebagai pembunuh Elizabeth Short, dari ibu rumah tangga, pendeta, polisi, tentara, hingga para penipu. Dan saat itu juga polisi juga banyak menerima surat kaleng yang mengatakan bahwa mereka adalah pembunuh Elizabeth Short. Nyatanya setelah ditangkap dan dilakukan interogasi ataupun melakukan tes kebohongan, tidak ada satupun dari mereka yang terbukti bahwa mereka lah yang membunuh Elizabeth Short. Namun saat itu polisi memiliki satu tersangka utama bernama George Hodel, dokter penyakit kelamin di Los Angeles. Namun karena tidak ada bukti kuat bahwa dia membunuh Elizabeth Short, maka saat itu George Hodel dibebaskan. Tapi pada tahun 2003, anaknya yang bernama Steve Hodel mengatakan dalam bukunya Black Dahlia The True Story bahwa ia yakin bahwa ayahnya adalah pembunuh Elizabeth Short karena tulisan ayahnya sangat mirip dengan beberapa surat kaleng yang diterima oleh para polisi. Lalu, menurut penulis buku lain bernama Mary Edwell pada tahun 2017, ia menyatakan bahwa pembunuhnya itu sebenarnya bukan George Hodel, melainkan Leslie Dwayne Dillon, seorang bellboy yang saat itu pernah ditangkap polisi tetapi juga dibebaskan. Nah, menurut Edwell, para polisi itu sengaja membebaskan pembunuh Elizabeth Short karena dua penyidik utama kasus ini memiliki hubungan dekat dengan Mark Hansen, pemilik teater dan juga klub malam yang pernah mengajak Elizabeth tinggal bersama di rumahnya. Dugaan Edwell ini bukan tanpa bukti ya, karena ia mendengar informasi ini dari Bus William, mantan kepolisian Long Beach, Los Angeles yang ayahnya Richard William pernah bergabung dengan penyelidikan kasus Elizabeth Short. Menurut Bus, ia pernah mendengar ayahnya berbicara dengan salah satu temannya yang mengatakan bahwa yang merencanakan pembunuhan ini adalah Mark Hansen dan Leslie Dion yang dibantu oleh Jeff Connors. Walaupun Edwell memiliki informasi ini, namun ia yakin hal ini akan sulit dibuktikan karena kepolisian Los Angeles tidak pernah membuka file Elizabeth Short. Namun, Edwell sangat yakin bahwa Elizabeth Short dibunuh di Astra Motel tempat tinggal Leslie Dillon. Hal ini dibuktikan dari laporan Henry dan Clara Huffman yang mengatakan salah satu kabin mereka penuh dengan darah dan kotoran pada tanggal 15 Januari 1947. Ditambah lagi, ada seorang saksi yang pernah mengatakan melihat wanita berambut pendek dan berwarna gelap pergi dengan pria mirip dengan Mark Hansen. Sayangnya, kasus ini tuh ditutupi karena Mark Hansen tuh memiliki hubungan dekat dengan para polisi. Entah cerita mana yang benar, atau memang pembunuh Elizabeth Short masih menjadi tanda tanya. Namun, sang ibu memilih menguburkan sang anak di pemakaman umum Oakland dan pindah ke sana agar tetap dekat dengan sang putri. Walaupun demikian, hingga tahun 2023, puluhan tahun berlalu, sampai sekarang pun polisi tidak bisa menemukan siapa pembunuh Elizabeth Short. Nah, kalau menurutmu sendiri, siapa sih pembunuh Elizabeth Short? Apa benar George Hodel atau Mark Hansen, pemilik teater dan klub malam yang mengajak Elizabeth tinggal bersamanya? Coba kasih tahu di kolom komentar ya. Oh iya, buat kalian yang suka cerita true crime, mistis ataupun misteri, jangan lupa like dan share video ini ke temanmu ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.